Timnas Indonesia harus lewati rintangan untuk susul Vietnam, Thailand, dan Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus melewati satu rintangan untuk menyusul Vietnam, Malaysia, dan Thailand di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rintangan yang dimaksud adalah babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia harus melalui dari babak pertama, lantaran berada di peringkat 28 Asia, atau 150 di ranking FIFA. Babak pertama kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia diikuti 18 tim yang memiliki peringkat Asia 28-45. Undian pot babak pertama menempatkan Timnas Indonesia di kelompok unggulan bersama Taiwan, Maladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal, dan Kamboja. Sementara, kelompok yang tidak diunggulkan diisi oleh Macau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei Darussalam, Bangladesh, Timor Leste, Pakistan, dan Guam. Undian akan dilakukan pada 27 Juli 2023, Timnas Indonesia kemungkinan bertemu salah satu tim dari kelompok non-unggulan di atas pada babak pertama. Timnas Indonesia harus mampu melewati babak pertama yang dimainkan kandang tandang pada 12 dan 17 Oktober 2023. Jika mampu melewati babak pertama, Timnas Indonesia melaju ke babak kedua. Di mana babak kedua sudah ada 4 negara ASEAN: Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina dan 23 negara lainnya. Undian babak kedua juga akan digelar pada 27 Juli 2023. Jika berhasil melewati babak pertama, Timnas Indonesia bersama 8 pemenang lain dari babak pertama akan bergabung ke babak kedua. Berikut pembagian pot kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain mulai babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pot 1, Jepang, Iran, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, Oman. Pot 2, Uzbekistan, Cina, Yordania, Bahrain, Suriah, Vietnam, Palestina, Kirgistan, India. Pot 3, Lebanon, Tajikistan, Thailand, Korea Utara, Filipina, Malaysia, Turkmenistan, Kuwait, Hong Kong. Bermain mulai dari babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Pot 4, Indonesia, Taiwan, Malaysia, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal, Kamboja, Macau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei Darussalam, Bangladesh, Timor Leste, Pakistan, Guam. Asia dapat kuota 8,5 wakil mulai Piala Dunia 2026. Erick Thohir berharap ASEAN loloskan satu tim, kalau bisa Timnas Indonesia. Format Piala Dunia akan berubah mulai 2026 ketika Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat menjadi tuan rumah bersama. Jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Jatah untuk setiap konfederasi juga bertambah. AFC misalnya, yang mendapatkan 6 slot di Piala Dunia 2022 Qatar, bakal bertambah menjadi 8,5 kuota pada edisi 2026. Angka 8,5 itu dimaksudnya dengan rincian bahwa akan ada 8 tim Asia yang bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 setelah melewati kualifikasi, dan ada satu tim yang akan memperebutkan tiket melalui babak playoff antar konfederasi. Seiring makin banyaknya alokasi tempat di Piala Dunia, Erick Thohir selaku Ketua PSSI berharap wakil Asia Tenggara, ASEAN, terutama Timnas Indonesia dapat memperebutkan satu dari kuota 8,5 delegasi Asia. Erick Thohir menargetkan Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2038 lewat jalur kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah. Satu di antara presentasi saya ke FIFA ketika kita mempunyai cita-cita bermain di Piala Dunia 2038 bukan sebagai tuan rumah ialah pembinaan usia dini sejak umur 9 tahun, ujar Erick Thohir dalam wawancara eksklusif bersama Liputan 6, Minggu, 9 April 2023, malam waktu Indonesia Barat. Kalau kita mau bermain di Piala Dunia 2038, sejak U9 harus punya kompetisi, tutur pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, RI tersebut. Erick Thohir telah mengajak Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI,
Nadiem Makarim, untuk mewujudkan pembinaan sedari usia dini. Susunan pemain Timnas Indonesia U23 ala ST, tak beda jauh dengan racikan Indra Syafri. Inilah prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U23 ala Shin Tae-yong. Susunan pemain ala pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu diprediksi tidak jauh berbeda dari Indra Syafri. Shin Tae-yong tinggal meracik ulang jebolan skuad medali emas SEA Games 2023 besutan Indra Syafri. Opsi Shin Tae-yong juga bertambah, mengingat Indra Syafri sebelumnya dibatasi level Timnas Indonesia U22. Diketahui kini Shin Tae-yong ditugasi PSSI untuk mengani Timnas Indonesia U23 menggantikan Indra Syafri. Sedangkan Coach Indra ditugasi untuk mengelola Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 akan berlaga di waktu yang habis berdekatan dengan level U23. Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia U23 akan berkiprah di Piala AFF U23 Thailand, Agustus, serta kualifikasi Piala Asia U23 di Solo, September. Berdekatan dengan itu, seharusnya Timnas Indonesia U23 juga berlaga untuk Asian Games 2023, September. Namun, PSSI memecah konsentrasi dengan memberi tugas Timnas Indonesia U20 untuk maju mewakili U23. Sehingga Indra Syafri ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U20. Keputusan tersebut dirasa tepat, karena masing-masing turnamen memiliki arti penting bagi prestasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong merubah formasi Timnas Indonesia U23 menjadi 3-4-3, berbeda dengan Indra Syafri yang gunakan 4-2-3-1. Untuk posisi penjaga gawang masih serupa dengan pilah Coach Indra, dengan memasang Ernado Ari. Kiper Persebaya Surabaya ini juga andalan Shin Tae-yong saat FIFA Matchday Juni 2023 kontra Argentina. Berlanjut ke tiga bek sejajar ada nama Rizky Ridho, Komang Teguh Trisnanda dan Elkan Bagot. Bagot dapat menjadi opsi baru Shin Tae-yong setelah saat SEA Games 2023 Indra Syafri gagal memanggilnya. Berlanjut pada posisi wingback kanan kiri, akan dihuni oleh Pratama Arhan dan Bagas Kava. Kedua pemain sudah tergabung dalam skuad SEA Games 2023. Dua gelandang box-to-box dihuni oleh Ananda Raihan dan Alveandra Dewangga. Penyerang ada beberapa opsi pemain tambahan. Jika Ivar Jenner dan Rafael Struijk ditarik untuk Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong punya opsi seperti Bagus Kahvi hingga Egy Maulana Fikri. Untuk Bagus Kahvi gagal membela SEA Games 2023 terhalang karir Abroad. Sedangkan Egy terhalangan faktor batasan umur saat jalannya kompetisi. Komposisi tersebut dapat digabung dengan pilar sebelumnya, seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman hingga Ramadan Sananta. Formasi, 3-4-3. Line up, Ernando Ari, GK, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Komang Teguh Trisnanda, Bagas Kava, Ananda Raihan, Alveandra Dewangga, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, Bagus Kahvi, Marcelino Ferdinand. Super Sub, Ramadan Sananta, Witan Sulaiman. Pelatih, Shin Tae-yong. Jadwal Timnas Indonesia U23. Piala AFF U23 2023, 17 hingga 26 Agustus 2023. Kualifikasi Piala Asia U23 2024, 4 hingga 12 September 2023. Asia Games 2023, 23 September, 8 Oktober 2023. Kualifikasi Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 akan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23. Garuda Muda tergabung dalam grup K bersama Taiwan dan Turkmenistan. Jika ingin tampil pada putaran final di Qatar, Timnas Indonesia U23 harus menjuarai fase grup atau predikat 4 runner-up terbaik. Piala Asia U23 seharusnya dijadwalkan berlangsung pada awal Januari 2024. Tepatnya pada 12 Januari hingga 10 Februari. Namun karena AFC juga memundurkan jadwal Piala Asia Senior, maka jadwal U23 juga terdesak mundur. Perlu diketahui, baik Piala Asia U23 dan Piala Asia Senior akan digelar di Qatar. Mulanya Qatar hanya tuan rumah Piala Asia U23 saja. Namun karena Cina mengundurkan diri dari Piala Asia Senior, maka AFC juga menunjuk Qatar untuk level senior.
sehingga negara tuan rumah Piala Dunia 2022 harus membagi waktu. Akhirnya Piala Asia U23 harus mundur selama 3 bulan lamanya. AFC menjadwalkan ulang Piala Asia U23 digelar pada 15 April hingga 3 Mei 2024.